7 creepypasta terseram dan teraneh part 25. Yang pertama, The Red Dream Manhunt. Seorang player bernama Ray mendapat email dari seorang player bernama Red Dream yang mengajaknya untuk manhunt. Dan Ray pun menurutinya dan mengajak Red Dream masuk ke servernya. Tanpa banyak basa-basi, mereka berdua langsung memulai permainannya. Di situ Ray yang menjadi pengejarnya dan Red Dream menjadi yang dikejar. Namun belum sampai 1 menit Ray melakukan pengejaran, Red Dream tiba-tiba hilang ketika dia masuk ke dalam salah satu rumah villager. Dan terkadang Red Dream suka muncul secara tiba-tiba. Ketika Ray mencarinya ke dalam goa, dia menemukan Red Dream ada di belakangnya. Tapi beberapa detik kemudian, Red Dream menghilang lagi. Di situ Ray mengira kalau Red Dream nge-cheat karena dia bisa tiba-tiba hilang begitu saja saat dikejar. Beberapa saat kemudian, ada chat muncul bertuliskan Special Command Commencing. Perintah khusus dimulai. Night Phase Initiate. Fase malam dimulai. Dan tiba-tiba langitnya jadi malam. Setelah itu tiba-tiba muncul Red Dream dan juga monster besar seperti iblis berwarna merah yang mengejar Ray. Karena Ray menemukan lava di situ, jadi dia memiliki ide untuk menjebak monster itu agar jatuh ke dalamnya. Dan untungnya monster itu mati terbakar lava. Tak lama kemudian, Red Dream itu muncul lagi. Namun kini dia menjadi 2 orang yang sama, tapi yang satunya palsu. Saat mengejar Red Dream yang asli, dia menghilang lagi. Kemudian Ray menemukan adanya goa. Namun di situ terdapat sign bertuliskan jatuhkan chestplate dan dapatkan sword keren. Karena merasa itu menguntungkan baginya, jadi dia melakukannya dan mendapatkan pedangnya. Tapi anehnya, nama sword itu adalah Red Dream Killing Sword. Saat pagi tiba, Ray mendengar adanya suara-suara. Lalu tiba-tiba ada creeper mendekat ke arah Ray dengan cepat, lalu meledak di dekat Ray. Di situ Ray sampai diserang berkali-kali oleh creeper-creeper aneh itu. Oh, there they are! Oh my gosh! Jadi Ray memutuskan untuk membuat bot untuk kabur dari pulau itu. Namun ketika Ray sedang berjalan dengan botnya, ada domba yang jatuh dari atas bukit dan meledakkan botnya Ray. Saat itu juga Ray melihat adanya Red Dream sedang menaiki skeleton horse dan berjalan di air. Ray ingin mengejar Red Dream itu, namun dia berpikir sepertinya butuh bot untuk mengejar Red Dream. Jadi dia membuat botnya terlebih dahulu. Ray berpikir Red Dream pasti bersembunyi di Biome Forest. Jadi dia berhenti di situ. Ketika Ray sedang berada di Biome Forest sembari mencari Red Dream, muncul seekor gas di overworld. Gas itu menyerang Ray dengan menyemburkan bola fireball dengan sangat cepat hingga mengharuskan Ray untuk kabur dari sana. Mau kemana lu, Bambang? Di situ Ray baru menyadari kalau saat ini dia sedang berada di mode peaceful, yang dimana seharusnya tidak ada hostile mob yang spawn. Tak ingin mempedulikannya, jadi Ray melanjutkan pencarian Red Dream. Ray pun akhirnya menemukannya, tapi saat dilihat, skin Red Dream semakin membesar. Lalu Red Dream bilang ke Ray bahwa Ray tidak akan menang melawannya. Dan Red Dream tidak memperbolehkan memposting video ini ke channel YouTube Ray. Jika tidak nurut, maka Ray akan selalu diburu oleh Red Dream. Setelah itu, Red Dream itu pun langsung mengejar Ray dan menjatuhkannya ke ravin sampai akhirnya Ray mati. No, 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 no! Yang kedua, Multus. Seorang pria bernama Tony sedang bosan bermain game Mobile Legends dan memutuskan untuk bermain Minecraft Survival saja di mode single player. Di awal, dia spawn di biome savana, dan kebetulan sekali ia spawn di tempat yang sangat cocok untuk mining. Di situ juga terdapat pumpkin, jadi dia pun mengambil pumpkin yang ada di situ. Setelah itu, dia lanjut menebang pohon dan membuat pickaxe untuk mengambil batu dan membuat furnace. Tapi karena dia tidak memiliki makanan untuk dimasak di furnace, jadi dia pergi mencari sapi dan domba untuk dijadikan makanan. Saat hari sudah mau malam, dia memutuskan mencari tempat lain untuk dijadikan sebuah rumah. Singkat cerita, Tony telah membuat sebuah rumah lantai 2.
Di pagi hari, ketika Tony sedang berjalan-jalan ingin mencari makanan, dia menemukan adanya daging sapi yang ngedrop di bawah tanah. Di situ Tony heran, karena seharusnya dia tidak pernah membunuh hewan tanpa meninggalkan dropannya sama sekali. Saat Tony menemukan seekor sapi lagi, anehnya sapi itu mati secara tiba-tiba. Tony melihat ke sana kemari, tidak ada apapun di sekitarnya. Lalu ia pun mengambil dropan daging sapi itu. Setelah itu, saat Tony pulang ke rumah, lagi-lagi ia melihat kejadian aneh. Tony menemukan adanya 2 ayam di depan rumahnya yang tiba-tiba mati di depannya. Merasa ada yang janggal, ia pun bergegas untuk masuk ke dalam rumah dan memasak daging sampai malam hari. Saat ia sedang melihat keadaan di luar rumahnya, sekilas ia melihat seperti ada seseorang yang sedang berjalan dengan kepala Wither. Ketika mengeceknya, ternyata itu adalah Wither Skeleton. Hah? Kok Wither Skeleton bisa ada di Overworld? Pikirnya. Namun karena dia sudah lama tidak bermain Minecraft, jadi dia menganggap mungkin itu adalah update terbaru dari Minecraft 1.20. Di situ Tony agak kebingungan karena sebelumnya ketika Tony melihat Wither Skeleton itu, dia berjalan layaknya seorang player, bukan seperti Wither Skeleton pada umumnya. Dan yang lebih anehnya lagi, Wither Skeleton itu bisa spawn di Overworld. Saat itu juga, Tony memutuskan untuk membunuh Wither Skeleton itu. Setelah mengkill Wither Skeleton itu, Tony langsung masuk lagi ke rumahnya dan tidur. Pagi harinya Tony berniat pergi mining, tapi di situ ia hanya mendapatkan beberapa redstone dan juga lapis lazuli. Setelah dia selesai mining dan keluar dari gua itu, tiba-tiba dia terteleport ke ruangan yang penuh bedrock. Lalu saat itu juga muncul entity Steve dengan kepala setengah Wither Skeleton. Saat itu juga muncul 3 Wither di hadapan Tony dan dia mencoba melawannya, tapi hal itu sia-sia. Tony tetap mati juga saat melawan Wither itu. Dan yang lebih anehnya lagi, saat Tony respawn, dia malah spawn di langit dengan 1 blok bedrock di bawahnya. Dan tiba-tiba... Hai Tono. Tony woi. Oke guys, jadi itulah dia 7 creepypasta terseram dan teraneh part 25. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like-nya. Jadi udah, itu aja dan thank you. Bye-bye.